Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ageng Sutadirija di dalam podcast Harmoni Punya Cerita di channel Harmoni TV Channel. Pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Kang Joseph dan Teh Kiki, dua orang karyawan yang sudah lama bekerja di Hotel Harmoni. Kang Joseph, Damang, kumaha kabarna? Baik, Damang. Teh Kiki, Alhamdulillah. Kalau biasanya kita lihat Kang Joseph itu jadi co-host saya, sekarang jadi narasumber, dan juga Teh Kiki juga pernah ya mungkin pada episode awal mewakili dari Pronopis Departemen, dan perlu juga sahabat Harmoni Punya Cerita ketahui bahwa Kang Joseph juga salah satu staf di Pronopis Departemen, tapi dia talenta juga cukup banyak. Dia bisa nge-host, kemudian bisa jadi penyanyi juga, suaranya bagus, dan salah satu atlet andalan Kabupaten Garut dalam Pordasi ya Kang Joseph ya. Nah, berkuda, dan sekarang juga merambah sebagai atlet lari. Keren Kang Joseph dengan prestasinya, dan juga ini Teh Kiki. Kita ngobrol tentang ini aja lah ya, kesan-kesan waktu selama bekerja di Hotel Harmoni. Kan Teh Kiki itu udah hampir 5 tahun atau berapa tahun? Iya, udah hampir 5 tahun Pak. Nah, kalau Kang Joseph 6 tahun sekarang. 6 tahun. Apa yang dirasakan pas kerja di Hotel Harmoni? Yang dirasakan sebelumnya Pak, memang kan sebelumnya juga nggak pernah terbayang ya, karena memang Joseph nggak ada basic juga di hotel kan. Oh iya, okay. Tapi memang karena mungkin rezekinya di sini di Harmoni ya, tapi ya dijalani, dan dari sekian banyak mungkin ya pengalaman bekerja, salah satunya ini mungkin yang di Harmoni terbaik mungkin. Tapi basically ya, dari manajemen kalau nggak salah. Manajemen ya. Kalau Teh Kiki kan kita tahu dari bahasa Inggris, sastra Inggris ya. Kang Joseph dari manajemen. Terus apa selain itu, apalagi pengalaman selama 6 tahun ini? Dan Kang Joseph juga putra daerah, jadi rumahnya dekat dengan Hotel Harmoni, teman-teman tetangga. Tapi kan kita bukan hanya memilih karyawan, bukan hanya berdeket karena lokasi, tapi beliau kita hire sebagai karyawan Harmoni karena ada prestasinya juga kan gitu. Ya, Teh Kiki apa yang dirasakan? Yang dirasakan betah. Iya. Betah udah pasti betah Pak ya. Betah ya. Lingkungannya juga enak-enak Pak. Lingkungannya enak-enak gimana? Maksudnya nyaman. Oh, nyaman. Ya, nyaman gitu ya. Maksudnya teman kerjanya atau? Dari teman kerjanya, dari Bapak GM-nya. Siapa? Bukannya Bapak GM suka marah-marah gitu? Enggak sih. Ya. Marah kalau salah. Oh, kalau salah. Kalau baik? Kalau nggak jelas kan enggak. Oh, enggak. Oke. Baik Betul. sih. Makanya nyaman di sini. Gitu. Nyaman di sini. Terus ada yang mau ceritakan lagi ya Kang Joseph? Apa pengalaman ya? Ada pengalaman spiritual atau pengalaman yang masih membekas gitu? Enggak ada. Karena kalau nggak salah juga Hotel Harmoni kan sering dipakai kajian-kajian Islami ya. Betul. Ada apa namanya, banyak ustadz juga yang pernah ngadain kajian kayak gitu. Dan Kang Joseph juga suka ikut kajian selain membasuh luka batin. Enggak ya, waktu itu kan pas Hanan Ataki mungkin ya? Iya, Hanan Ataki, betul. Hanan Ataki mungkin. Tapi ya memang karena kan di Harmoni memang tidak hanya sekedar kerja Pak ya. Itulah mungkin salah satu plusnya ya. Kita pernah terlibat cinta lokasi gak? Enggak. Apa-apa? Enggak ada. Oh enggak? Enggak. Kan Harmoni juga banyak ada karyawan perempuannya juga. Kata Gigi juga cantik kan gitu. Pernah mungkin sama teman sekerja ataupun selingkungan di hotel lah? Ya ada sih, pernah gitu. Cuman kan memang kalau jodoh kan nggak tahu Pak ya gitu. Oke. Tapi sekarang masih tetap satu lingkungan kerja? Ada. Tapi tetap aja profesional gitu. Profesional. Betul. Kalau Teh Kiki bisa kalau melihat gini, setelah perempuan nih, misalkan Teh Kiki punya dulu pernah pacaran dengan teman sekerja, tiba-tiba sekarang putus. Kalau menurut pandangan Teh Kiki sendiri gimana kalau sebagai perempuannya seperti itu? Kalau misalkan itu kejadian ke Teh Kiki, apakah tetap akan seperti profesional atau udah deh, karena saya udah putus, saya jadi motivasi turun, akhirnya saya keluar, atau gimana sih menurut Teh Kiki? Kalau menurut Kiki Pak ya, kalau gak apa-apa. Maksudnya kalau Teh Kiki melihatnya sebenarnya baik gak sih kita terlibat punya hubungan dengan teman kerja tapi tiba-tiba kita putus gitu kan? Sama juga dulu juga misalkan saya juga pernah punya berhubungan dekat dengan teman sekerja, tiba-tiba putus, itu bikin saya juga
turun down, akhirnya ya udah saya nggak kuat, saya pindah dari tempat kerjaan saya sebelumnya kayak gitu. Nah kalau menurut Teh Kiki sebenarnya pandangan Teh Kiki ya melihat satu rekan kerja lah itu punya hubungan, menurut Teh Kiki gimana? Kalau menurut Kiki kalau lagi masih dalam hubungan gitu ya, terus berpacaran misalkan gitu ya, di satu pekerjaan. Betul. Kalau itu nggak apa-apa kalau selama tidak mengganggu pekerjaan. Mau wajar-wajar aja kan gitu. Wajar-wajar aja gitu. Terus kalaupun nantinya putus pun, ya harusnya itu nggak menjadi penghalang juga di pekerjaan. Gitu. Harus tetap profesional aja gitu. Ya. Atau memang kita kan nggak tahu kalau jodoh itu misteri gitu. ya, misteri, betul. Yang mungkin buat teman-teman kalau yang memang masih berpacaran kemudian putus dan pacarnya masih dalam satu kerjaan, ya itu tadi ya risikonya kalau kita putus ya kita harus ikhlas gitu. Gitu. Ikhlas itu mudah diucapkan tapi susah dijalankan ya Kang Yosep ya. Mungkin salah satunya. Ini juga Kang Yosep juga punya pengalaman gitu kan, mudah-mudahan yang Kang Yosep bisa ikhlas melihat dulu mantannya sekarang sudah dengan orang lain kayak gitu kan ya. Iya pasti lah Pak. Nah, terus harus ikhlas karena kan kalau Allah kan pasti ngasih yang terbaik lah Pak ya. Kalau misalnya kitanya ikhlas, ridho, pasti ada pilihan yang lain yang lebih baik. Karena belum tentu baik menurut kita itu baik menurut Allah gitu. Dan sekarang sudah move on. Sudah move on. Sudah ada lagi gandengan yang baru. Laki-laki itu jangan harus siap dengan segala risikonya. Laki-laki itu harus strong. Nah, sekarang sudah move on ya. Nah kalau Teh Kiki, menurut Teh Kiki kan sekarang juga ya setidaknya kan kita misalkan Teh Kiki nih pernah berhubungan, punya hubungan spesial dengan teman sekerja, kemudian tiba-tiba putus dan masih kerja. Teh Kiki bisa sekuat itu gak, atau ya udah kayak saya nih, saya keluar, saya pindah kerja aja buat menghindari biar tidak ada interaksi dengan dulu yang pacar saya kayak gitu. Kalau Teh Kiki gimana? Kalau posisinya di Kiki Pak ya, kalau misalnya putus itu kan bukan berarti menjadikan kita jelek satu sama lain gitu ya. Meskipun kita putus tetap kan kita bisa berteman gitu Pak ya. Bisa berteman dengan baik, bisa bersilaturahmi dengan baik gitu ya. Tanpa harus kita menghindari gitu maksudnya. Ya, jadi mungkin kayak waktu kita sekolah ya, kita punya pacar teman sekelas, tiba-tiba putus, aduh rasanya kalau sekolah itu malas gitu kan, pengen pindah sekolah kayak gitu ya. Tapi ya karena hidup harus terus berjalan ya, kita harus hidup tidak putus. Begitu kita putus enggak kan, harus kita jalani. Siapa tahu ada yang terbaik lagi dan itu menjadi pelajaran bagi kita gitu ya Kang Yosep. Betul. Terus apa nih mau di-sharing lagi sama Kang Yosep, Teh Kiki selama kerja di Hotel Harmoni? Ya, intinya banyak senangnya lah Pak ya, banyak yang hal positif ya di sini. Ya salah satunya juga saya kan kenal sama Bapak kan sebagai GM dengan staff ya, tapi saya kadang di luarnya nggak seperti itu ya. Bapak bisa jadi temen Yosep. Tapi sebenarnya gini, gitu kan? Kalau boleh gak sih atau boleh gak sih kalau sesama teman, terutama satu departemen nih, pacaran itu boleh gak sih? Di Harmoni? Enggak, di tempat manapun juga. Kalau menurut Kang Yosep tuh boleh gak sih? Ya nggak apa-apa. Kalau menurut Yosep nggak apa-apa. Dan wajar atau enggak kan gitu? Takutnya wajar aja sih sebetulnya. Karena kan gini ya, kita nggak tahu tingkat emosi kita, kemudian kalau kita lagi ada masalah dengan itu tiba-tiba kebawa ke kerjaan gitu, ngaruh gak sih itu? Kan bisa ngaruh juga, menurunkan produktivitas kita kerja kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut Teh Kiki nih, itu sebenarnya bagus gak sih kalau kita pacaran dengan teman sekerja, apalagi temennya deket banget, departemennya deket banget, atau jangan deh, kalau lebih baik mendingan pacaran dengan yang beda pekerjaan kayak gitu. Menurut Teh Kiki gimana? Kalau menurut Kiki sih bagus aja Pak ya, selama itu menjadikan memotivasi gitu buat kerja. Karena untuk sekarang kan pasti kita pola pikirnya udah beda Pak ya. Kalau udah di lingkungan kerja udah nggak kayak anak sekolah lagi gitu ya. Jadi kalaupun misalkan pacaran satu kerjaan atau satu departemen, terus ada masalah, itu kan nggak akan di posisi sekarang dunia kerja itu nggak akan ke bawah gitu. Jadi tapi kan biasanya kalau lagi pacaran terus kita berantem kayak gitu, pas kerja satu shift gimana? Pas kerja satu shift? Ya, kalau satu shift kan kita juga sangat susah sekali mengontrol emosi kita kan gitu ya, kebawa sama
dari kehidupan pribadi tiba-tiba harus ke bawah kerjaan kan juga susah menurut saya sih. Tergantung orangnya mungkin. Tergantung orangnya. Personal mungkin Pak ya. Kadang kalau yang pandai bisa menyesuaikan ya nggak dibawa-bawa lah Pak. Kalau misalnya masalah sama pacarnya ya udah itu masalah cuma cukup berdua aja. Tapi kan ketika kerja kita profesional berhadapan dengan rekan kerja, dengan tamu, dengan dengan kerjaan kita ya harus fokus aja. Kang Osep waktu itu dengan teman itunya baru kenalnya di hotel berarti ya? Iya di hotel. Sebelumnya sih tidak kenal dengan yang pernah jadi pacar Kang Osep itu? Enggak. Nah itu tadi kan mungkin karena sering ketemu gitu di satu shift, sering cerita akhirnya terjalin chemistry yang ya udah nyaman, cocok, akhirnya dijalani kayak gitu atau gimana? Iya ceritanya sih. Sampai bisa sampai deket ada hubungan ya hubungan spesial lah dengan teman waktu kerja. Betul, seperti itu sih Pak sama memang pengalaman Joseph waktu itu juga sama seperti itu. Waktu tempat kerja sebelumnya ya gitu. Oke. Iya karena dekat gitu kan. Terus minta intinya kan memang dia anak baru gitu ya. Waktu itu. Terus kan diajarin gini tapi memang jadi kita merasa senior, kita ajarin gitu ya. Ya gitu banyak interaksi lah kayak gitu Pak waktu itu ya. Hingga akhirnya kan ada rasa nyaman, ada ini kan pasti semua orang juga sama lah. Berapa lama pacarannya? Lama sama itu 4 tahun. Oh 4 tahun? 4 tahun sama di tempat kerja sebelumnya kan bukan hanya di Harmoni gitu. Ini ya, ceritanya. Di Harmoni belum pernah ada ya? Di Harmoni ada. Di Harmoni juga ada kan ya? Ya kalau ada sih ada, cuman kan memang nggak istilahnya kadang ada yang memang benar-benar serius gitu Pak ya. Ada cuma sekedar dekat aja gitu Pak. Ada. Lu pernah di Harmoni berapa lama di waktu di Harmoni? Di Harmoni berapa lama ya? Nggak, soalnya juga kan nggak apa-apa kan ya tadi juga kan selama memang statusnya juga masih belum menikah dan lain kan itu kan wajar ya kita menjalin hubungan kayak gitu, tapi kan pada akhirnya harus berpisah juga ya itu juga satu perjalanan kan kita nggak tahu kan gitu. Jadi pernah gitu ya waktu di Harmoni juga? Masih kalau dekat-dekat di Harmoni ada. Lama? Enggak betul lama sih. Tapi katanya pernah jalan bareng pakai kapal-kapalan kayak gitu. Ya jalan ya biasa lah ya. Jalannya biasa gitu. Sama mungkin juga kan ada mungkin ya. Oh enggak. Iya ada sih gitu. Kalau sekedar deket gitu kan. Karena terus kalau misalkan Teh Kiki sama Kang Yosep punya pacar satu kerjaan, tiba-tiba pacar kita lihat nih kalau di hotel kan kita juga interaksi dengan tamu gitu ya. Dan Kang Yosep punya pacar satu hotel, tiba-tiba satu shift nih Kang Yosep berinteraksi dengan tamu perempuan misalkan. Itu pernah nggak misalkan yang pacarnya itu jangan terlalu deket dong sama tamu, biasa-biasa aja kayak gitu, pernah kayak gitu gak? Ada rasa cemburu atau gimana gitu? Teh Kiki juga? Enggak sih, enggak seperti itu. Gitu. Karena ya udah itu profesional aja, itu kan lagi kerja gitu. Oh gitu. Soalnya kalau udah ada yang kayak genit-genit gitu ya? Pernah ada kan kayak pernah ada yang genit-genit ke Teh Kiki, terus pacar Teh Kiki yang memang satu departemen itu marah gitu? Iya ada aja. Oh marah gitu. Iya. Wajar kan kalau kita juga gak mau lah kita udah pacar kita diganggu ataupun terlalu dekat sama orang lain gitu. Wajar sih, semua orang pasti kayak gitulah Pak ya. Betul. Kalau nggak justru kita harus pertanyakan kalau kita lagi tapi kitanya cuek-cuek aja kan, itu kita juga benar gak sih dia tuh sayang atau cinta sama kita gitu kan ya? Iya betul kayak gitulah. Terus bagaimana cara Kang Yosep melupakan itu, bisa move on itu secepat apa gitu? Pernah luka batinnya lama nggak gitu? butuh waktu penyembuhan waktu yang lama. Sudah, atau misalkan ya. Pak saya pindah departemen dulu ke disposer gitu atau baru balik lagi ya pasti lah, tapi memang ya betul Pak. Gak apa sambil diminum kalau jangan tegang. Sempat kepikiran seperti itu ya, mungkin salah satunya adalah mengurangi interaksi gitu kan. Kalau ya tidak hanya di Harmoni ya, di tempat kerja sebelum juga seperti itu. Kadang berpikiran untuk resign kayak gitu kan Pak. Tapi sempat kepikiran mau resign gitu. Betul. Tapi yang menguatkan adalah bahwasannya semuanya Allah yang ngatur gitu Pak. Betul. Jadi kita ya ridho, ikhlas itu menjadi senjatanya buat kita. Jadi kekuatan lah. Jadi power gitu Pak, bahwa kita ya udah jalani aja. Ini udah takdirnya, kita terima. Toh memang suatu saat
kita akan dapat yang lebih baik lagi seperti itu. Tapi apa sebutan berbeda dong kalau dulu yang sekarang kamu aku gitu ya. Enggak. Kalau Yosef memang gini Pak, tipenya enggak terlalu kayak yang ada panggilan khusus gitu. Dulu enggak. Panggilan sayang sekarang sudah aja gitu, Ain aja gitu. Atau ayah. Ayah bunda ya. Ayah bunda. Ada sih kalau waktu sekolah ya emang kayak gitu, tapi gitu. Kesini enggak. Teh Kiki, ya bagi sahabat Harmoni ya Teh Kiki ini orang juga ramah, supel, juga cantik ya, wajar memang. Kalau sekarang saya udah menikah. Dulu sebelum kerja di Hotel Harmoni kan belum menikah. Banyak sekali dari teman-teman mungkin satu hotel ataupun satu kerjaan yang coba-coba mendekati, artinya mendekati sini adalah pengen menjadi lebih teman spesialnya. Banyak gak sih Teh Kiki? Ada? Kalau dibilang banyak nggak banyak sih, tapi ada apa ya? Ada. Ada aja gitu. Cuman ya Kiki nanggupnya mau jadi teman aja gitu. Mau jadi teman aja. Karena waktu itu karena apa Teh Kiki masih sudah punya pacar atau gimana? Sudah punya pacar. Sudah punya pacar. Tapi kan kalau pacaran masih open available lah. Belum nikah. Kalau pacaran kan kayak gitu. Kalau setia gitu ya. Ada gitu ya yang apa namanya dari teman-teman yang lain coba mendekati, artinya pengen lebih dari sekedar pacar. Nah, cara menyikapi Teh Kiki ke orang itu supaya orang itu tidak sakit hati gimana ngomongnya gitu? Untuk yang ngedeketin ada sih Pak ya, cuman nggak terlalu mendalam gimana. Betul. Cuman yang kayak kelihatannya intens banget, kayaknya ini mau menjurus kemana misalkan gitu. Ngasih makan. Misalkan dari departemen FB gitu ya, restoran kan dia banyak makanan nih. Tiba-tiba Teh Kiki mau makan gak? Ngasih makan kayak gitu. Ya misalkan kayak gitu. Pokoknya lebih inilah nge-treatnya Teh beda gitu ya. Beda gitu ya. Tapi Kikinya kayak yang disamain aja gitu, kayak kesemuanya, jadi biar nggak baper atau gimana gitu. Takutnya nantinya Kikinya gimana. Tapi diobrolin nggak ke orangnya itu? Enggak sih, soalnya kan orangnya juga nggak ngomong spesifiknya gitu. Tapi kan Teh Kiki bisa tahu bahwa orang itu ada perhatian lebih ke Teh Kiki. Iya, tahu. Tahu dari cara dia nge-treatnya gitu. Tapi orang itu gak ngomong gitu. Gitu. Ya karena banyak juga teman-teman sahabat Harmoni ya, di Harmoni ya. Kalau biasanya kalau di hotel kan departemen front office itu banyak perempuannya, banyak wanitanya, dan memang cantik-cantik biasanya. Apalagi kalau yang baru-baru tuh, wah itu yang cowok-cowok yang departemen lain dari happy service pura-pura bawa makanan lah, kasih ke ininya lah, GoFood dan lain-lain buat mencari perhatian ya. Ya itu juga mungkin yang sama editor kita Papa Uji yang ngasih makanan gitu kan, pura-pura kepo, tiba-tiba baik, jajanin, ngasih apa namanya sarapan gitu ya. Oh iya, itu salah satu cara kan gitu ya. Dari housekeeping tiba-tiba ngasih barang lost and found. Nah, itu wajar kan gitu ya, persaingan gitu. Betul. Tapi gitu ya Teh Kiki. Tapi orangnya tuh gak pernah. Tapi nah itu biasanya kalau perempuan tuh bagaimana sih memberitahu bahwa ke orang tersebut bahwa sebenarnya kita tuh tidak mau hanya maunya berteman biasa aja, tapi tanpa harus menyinggung orang tersebut tuh. Ada gak perempuan tuh triknya seperti apa? Atau pernah gak Teh Kiki ngalamin seperti itu? Kalau sendiri ya ngalamin seperti itu pernah sekali. Jadi kayak diobrolin gitu. Oke. Diobrolin kayak kemana sih ini Teh gitu ya, arahnya. Ditanya ke laki-lakinya? Enggak sih, sebenarnya ngobrol aja gitu. Ngobrol aja. Ngobrol gitu. Cuman kayak udah nangkep gitu. Tapi untungnya ngerti sendiri gitu orangnya gitu ya. Kayak ngerti sendiri, ya ngerti posisinya Kiki udah punya. Dia juga mungkin bingung buat ngungkapinnya. Jadi gimana ya? Jadi diobrolin lah Pak. Akhirnya dia mundur sendiri. Akhirnya dia udah aja gitu. Kalau menurut Kang Yosef, kita perlu gak sih mengungkapkan perasaan sayang itu? Sebenarnya perlu sih Pak ya, karena memang mungkin sebagai salah satu bentuk penegasan ya. Apalagi perempuan kan memang nggak bisa mendahului gitu kan, pasti nunggu dari laki-laki gitu mungkin. Tapi kan kadang ada momen dimana apa ya, kalau udah dewasa kayak gini, mungkin
udah ngerti lah tujuannya seperti apa mungkin gitu kan. Tapi memang kita lihat juga orangnya seperti apa, karakternya. Karena kan ada yang nggak peka gitu kan. Memang seorang Yosef mendekati perempuan memang beda-beda gitu Pak. Jadi mungkin kayak kemarin dulu yang Kang Yosef alami memang mungkin Kang Yosef nggak peka gitu. Jadi si perempuan juga maaf Kang Yosef ya cuman temenan aja gitu. Coba kalau Kang Yosefnya ngomong secara jelas mungkin beda ceritanya gitu. Mungkin salah satunya peka. Iya, makanya pada peka ya. Iya gitu. Tapi memang ada juga kadang kan waktu sebelumnya gitu kan. Dia deket tapi ya sepertinya udah tahu. Tapi memang kan bukan jodoh juga Pak. Akhirnya kan nggak jadi juga kan kayak gitu. Oke, balik lagi ke pengalaman di Hotel Harmony ya mungkin Hotel Harmony juga sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain ya, di mana di dalamnya juga ada interaksi antara karyawannya, baik yang satu gender laki-laki misalkan dengan yang lawan jenis ya, laki-laki perempuan, dan ada rasa saling suka juga memang ya kita juga tidak bisa nafikan ya, itu karena memang manusia ya, kita bisa, tapi kan yang penting tidak melewati sesuai dengan kewajaran dan kenormalan kayak gitu ya. Nah, selama memang positif bisa memberikan positif motivasi bagi kita ya, kenapa tidak kan gitu. Kita suka sama teman sekerja. Cuma juga memang harus juga dipahami bahwa ya resikonya kalau tiba-tiba kita dekat dengan teman sekerja tiba-tiba harus break putus, dan ya itu tadi pasti ada risiko-risikonya yang harus kita misalkan jadi nggak mau ketemu, kemudian kebawa ke suasana kerja gitu ya. Terus ada lagi gak sih mau diceritakan tentang pengalaman kerja di Hotel Harmony atau interaksi dengan teman-teman kayak gitu, baik teman-teman satu departemen ataupun dengan satu hotel Kang Yosef? Iya, kalau saya pribadi sih saya merasa nyaman aja di Harmony, soalnya kan karakter orang-orang juga baik ya Pak. Baik itu satu departemen ataupun beda departemen. Alhamdulillah selama 6 tahun ya nggak pernah ada selek atau problem lah ya Pak. Kalau untuk masalah pekerjaan mungkin udah selesai sampai di sana aja gitu. Ya kedepannya kita ya enjoy aja. Kalau Teh Kiki? Gitu. Enggak, di Harmony sih banyak banget lah. Kalau harus diceritain banyak banget cerita. Sesuai judul podcastnya gitu. Harmony punya cerita. Banyak ada suka dukanya juga. Ini Kang Yosef sama Teh Kiki satu departemen ya? Iya, satu departemen. Pernah ada rasa saling suka gak? Wajar, nggak apa-apa kan, ini udah 5 tahun kerja satu shift kayak gitu. Pernah gak wajar kalau manusia mempunyai rasa saya suka, termasuk juga wajar. Saya juga kalau lihat Teh Kiki suka, coba ketemunya dulu gitu kan. Kan udah soal gitu. Dulu apa? Iya. Dulu sebelum saya menikah misalnya gitu ya. Tapi kan sekarang masih kecil gitu. Masih orok. Gak apa-apa yang kedua, ketiga, keempat. Kan contoh kayak gitu. Tapi kan saya juga ya udah nggak bisa dong ini staff saya ini kan gitu. Nah, kalau Kang Yosef dengan Teh Kiki pernah gak sih, atau gak tahu sih. Waktu dulu kali ya, mungkin awal-awal pas bestie kita mah ya. Iya, tapi kita masuk dekat dari teman dekat bestie. Gitu. Pas awal-awal masuk kan memang kadang kan kita mana ini yang baru, ada anak baru ya, lihat dari CV-nya kan. Karena kan kayak gitu di foto kayak jutek gitu kan. Gitu. Awalnya kayak gitu. Terus di biodatanya kan ada hobinya salah satunya adalah nyanyi gitu. Ini mah mantan vokalis Piera. Apa tuh lagunya? Lagu Piera itu yang apa? Lagu Piera yang terkenal itu? Apa coba? Tebak lagu ayo. Iya, Piera. Iya. Dulu sebelum waktu masih kuliah ya? Itu jadi vokalis SMA. SMA. Itu bukan Kiki deh Pak. Terus? Iya. Wah ini mah kan iseng-iseng ngobrol sama anak-anak kan gitu. Wah ini mah bakalan cocok sama Yosef gitu kan maksudnya gitu. Iya kan belum lihat orangnya. Nah, pas hari pertama masuk gitu, ternyata beda, orangnya malah pendiam gitu ya. Senyum-senyum aja gitu, nggak yang banyak sosialisasi kayaknya kelihatannya gitu. Tapi lama-kelamaan ya memang ya salah satu mungkin karakter perempuan yang memang banyak dicari laki-laki mungkin ya Kiki itu ya. Kenapa? Ya elegan aja gitu, elegan, baik, hatinya bersih gitu Pak. Nggak gampangan nggak baperan gitu ya. Kalau cewek yang lain misalnya
diomongin di mana gitu ya pasti ada marah gitu gini mah Kiki mah enggak nurut aja gitu. Jadi pas Kang Yosep pertama kali ketemu Teh Kiki langsung ini loh ternyata Kiki itu impian Kang Yosep ada di Kiki semuanya baik, cantik baik, kayak gitu betul. Ya. Kalau Teh Kiki begitu pertama kali ketemu Kang Yosep apa yang Teh Kiki lihat ke Kang Yosep? Yang pertama kali ketemu Aocep itu baik orangnya. Orang yang pertama kali ngajarin itu Aocep. Maksudnya dalam kerjaan. Kayak materinya tuh masuk gitu Pak ya. Dibanding yang lain gitu. Yang lain juga masuk sebetulnya. Cuman karena pertama kali masuk ketemu sama Aocep dan diajarinnya lebih banyak sama Aocep jadi ya nyaman gitu. Enak gitu kalau belajar barengnya. Jadi nyaman gitu ya. Akhirnya sering berjalannya waktu jadi nyaman. Jadi bestie sekarang. Friends. Forever. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan oleh Kang Yosep ke Teh Kiki? Apa ya? Ya paling ya makasih banyak Kiki ya, mungkin udah selama 5 tahun lebih kita bareng-bareng gitu di departemen front office gitu kan. Kadang ya namanya manusia ya, kadang ada salahnya, baik itu yang memang kita sengaja atau enggak ya gitu, tapi yang pastinya kita saling membebaskan apapun itu gitu ya. Kita terus maju ke depan buat harmoni agar harmoni bisa lebih baik lagi. Secara pelayanan kan kita di front office Pak udah jelas ya menjadi first impression gitu ya, harus memang benar-benar menjadi ukuran gitu ya bagi tamu atau pengunjung. Jadi kita harap ya Kiki baik Yosep bisa lebih baik untuk kedepannya seperti itu Pak. Yang mau disampaikan oleh Kiki ke Kang Yosep ini dalam episode membasuh luka batin. Makasih buat pelajaran-pelajarannya. Dan bosan-bosan ngasih pelajaran lagi gitu. Bosan ngasih tausiah, ngasih pelajaran. Sering tausiah Pak. Astagfirullah. Ada jam-jam Alhamdulillah. suka ngasih tausiah gitu. Itu tiba-tiba muncul. Terus? Biasa masuk. Ya makasih, semoga selalu menjadi teman yang baik. Amin. Yang humble. Semoga mendapatkan jodohnya gitu. Ya. Amin. Dengan baik. Bekerja sama gitu ya. Bisa segera menikah gitu ya. Amin. Gitu. Amin. Ya Allah. Amin. Itu aja dari yang mau sampaikan lagi udah cukup. Udah cukup Pak. Baik sahabat Harmoni punya cerita ya. Itu tadi perbincangan saya dengan Kang Yosep dan Teh Kiki dalam episode kali ini lebih ada tausiah-tausiahnya gitu. Beliau ini adalah karyawan di Hotel Harmoni Garut. Dan kebetulan dua-duanya di departemen front office. Dan seperti tadi diceritakan juga bahwa pernah dekat satu sama lain tapi tiba-tiba harus putus, tapi itu tidak menjadikan menjadi musuhan kayak gitu ya. Tetap disikapi dengan profesional, itu sudah jadi risiko. Dan tetap meskipun sekarang Teh Kiki sudah menikah, Kang Yosep belum, tapi tetap secara kerjaan profesional dan tidak ada artinya merugikan satu sama lain. Artinya jadi buat teman-teman sahabat Harmoni kalau memang punya pacar ataupun punya hubungan spesial di tempat kerjaan, yaitu tadi ya, semoga bisa mendapat menjadikan motivasi yang kuat, menjadi lebih rajin lagi. Tapi kalau tiba-tiba harus putus ya itu tadi ada risikonya yang kita pun juga harus siap dengan risikonya. Itu saja. Teh Kiki, terima kasih. Kang Yosep, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Dan sahabat Hotel Harmoni, itu tadi podcast kita kali ini. Saya Agus Sudarya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, like, subscribe, dan komennya. Tetap tonton terus podcast kita di Harmoni TV Channel dalam podcast Harmoni Punya Cerita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.